Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nuri qulubana wa binuri ma'rifati wal isbatul yakin wa adkhilna ma'al awliya wassalihin wasyuhada'i wassiddiqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh asrafal anbiya'i wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Menjadi pembicara seperti saya sekarang ini tidak lebih diuntungkan daripada menjadi penanya. Karena orang yang berbicara itu sesungguhnya hanya mengulang-ulang yang dia tahu. Sedangkan orang yang mendengar itu sudah pasti akan mendapatkan tambahan ilmu baru. Semoga kehadiran saya di sini menjadi berkah pengetahuan bagi hadirin sekalian yang dengan sabar menunggu hingga saatnya tiba. Izinkan saya untuk membagikan pengalaman. Yang namanya pengalaman itu pasti sesuatu yang dialami dan dirasakan. Bukan cerita ilmu katanya, bukan cerita ilmu kirata, dikira-kira dan tidak nyata, tetapi cerita pengalaman sebatas kemampuan kata-kata menceritakannya. Karena ketika kita meniti ke dalam diri, sehingga kita bertemu dengan wajah yang tidak berwajah, nama yang tidak bernama lagi, suara yang tidak bersuara lagi, rasa yang tanpa rasa, semua itu tidak akan bisa diceritakan lagi. Yang ada cuma hangat-hangat air mata saja. Yang bisa diceritakan tentu saja hanya kulit luarnya saja. Kalau sekarang saya berbicara tentang isi, bukan berarti bahwa kulit itu tidak penting. Karena kalau kulit tanpa isi, tentu saja itu bohong. Kalau isi juga tanpa kulit, tentu sulit diterima. Kalau ada orang ngasih pisang sama kita, sudah terbuka nggak ada kulitnya, hanya isinya saja,
tentu saja kita tidak mau menerimanya. Sehingga kesimetrian antara syariat dengan hakikat yang ditunjang dengan pemahaman hakikat di bawah bimbingan cahaya ma'rifat itu menjadi tak terbantahkan lagi. Ciri orang yang sudah mencapai sidrah al-muntaha. Sidrah al-muntaha itu artinya adalah puncak kesadaran, yaitu kesadaran spiritual yang tinggi. Maka ditandai dengan ketajaman intuisi, kecerdasan yang berasal dari sumber kecerdasan yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Bukan kecerdasan intelektual yang diolah di pikiran. Yang namanya pencerahan itu sesuatu yang datang dalam waktu yang cepat, yang wujud adalah pemahaman. Sedangkan pemahaman itu adalah produk dari karya intelektual kita yang dilatih. Begitu kita mencapai yang namanya kecerdasan spiritual, intuisi kita menjadi sangat mudah sekali untuk memahami. Apalagi kalau sudah sama-sama bisa mengalami. Malam yazuk lam yarib. Yang tidak mengalami tentu saja sulit untuk bisa memahami. Tidak ada sesungguhnya pemahaman tanpa pengalaman. Karena pemahaman tanpa pengalaman hanya kata-kata belaka, itu adalah suatu kebohongan. Kalau kita peka tadi di pembukaan acara ini, ada satu lantunan ayat Quran yang dibaca dengan indahnya, yang dimulai dengan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Jadi ayat itu menceritakan tentang ulil albab. Siapa sesungguhnya ulil albab itu? Ulu itu artinya pemilik. Albab itu dari kata lub yang menceritakan bagian terdalam dari kolbu. Maka ulul albab sering juga diartikan sebagai ahlul bait. Jangan menerjemahkan Quran, istilah-istilah Quran dengan logika kita. Karena setiap istilah di Quran itu pasti ada lanjutannya yang menjelaskan tentang itu. Jadi siapa sesungguhnya ulul albab itu? Dijelaskan di ayat selanjutnya, allazina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu orang yang sudah mampu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Yang sudah mampu mengingat Allah. Kalau Yai Khalil tadi menyatakan, bagaimana mungkin kita bisa mengingatnya kalau kita tidak mengenalnya? Bagaimana mungkin kita bisa mengenalnya kalau kita belum berjumpa dengannya? Man kana yarju liqa Allah fa inna ajrallah la'aj. Barang siapa yang berharap ingin jumpa dengan Allah, maka pasti ada ruang dan waktunya dia akan berjumpa. Tetapi sebaliknya Quran menyatakan, innal latina la yarju liqa'ana wa radu bil hayati dunya wajma'annu biha wal latina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Dan orang-orang yang tidak percaya bahwa dia akan jumpa dengan Allah karena disibukkan dengan urusan-urusan yang tidak penting,
dan dia melalaikan tanda-tanda Allah yang dihadirkan Allah kepada dirinya, maka bagiannya adalah neraka. Begitu kita cerita neraka, langsung pikiran kita nanti di akhirat. Terus seperti itu, karena penggalian kita terhadap Al-Quran masih dangkal. Padahal di Quran surat Hud ayat 106, 107, 108, ternyata surga dan neraka itu sudah ada sekarang pada saat kita masih mengeluarkan dan menarik nafas. Sudah ada sekarang, bahkan saat bumi dan langit masih ada. Fa'ammal ladzina syaku fa finnar lahum fiha zafirun wa sahirun. Ada manusia-manusia yang celaka dan mereka tinggal di dalam neraka. Lahum fiha, dan mereka di dalamnya itu zafirun wasahirun, masih bernafas, masih mengeluarkan dan menarik nafas. Khalidina fiha abada, bahkan dia tinggal di situ selama-lamanya. Madamatis samawati wal ard, sementara bumi dan langit pun masih ada. Apakah di Quran ada kata-kata neraka? Tidak ada. Di Quran itu yang ada adalah nar. Kata-kata neraka dari naraloka, itu asli bahasa Nusantara. Di Quran tidak ada surga. Di Quran yang ada adalah jannah, taman. Kata-kata surga itu asli bahasa Nusantara dari kata suwarga, loka. Naraka, naraloka. Na itu artinya adalah cahaya. Na itu bisa berarti api. Ra itu artinya cahaya. Loka artinya tempat. Naraloka adalah tempat yang terkena api. Mari kita buktikan neraka itu di mana adanya. Ketika ada orang lain marah kepada kita dan kita kemudian membalas kemarahan itu dengan kemarahan, artinya ada api yang datang kepada kita, membakar kita dan kita terbakar. Siapa yang terbakar? Bukankah yang terbakar adalah diri kita? Di mana dia terbakar? Dia terbakar di sini pada saat kita masih menarik dan mengeluarkan nafas. Jadi neraka dan surga itu sebetulnya adalah hasil ciptaan kita sendiri. Bahkan di ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa yang namanya surga itu sudah ada sekarang pada saat kamu masih menarik dan mengeluarkan nafas, pada saat bumi dan langit masih ada. Melawan kejahatan dengan kejahatan, itulah dendam. Melawan kebaikan dengan kejahatan, itulah zalim. Melawan kebaikan dengan kebaikan, itu biasa, tidak ada nilainya. Melawan kejahatan kebaikan, itulah ciri manusia yang sadar, mulia, dan terpuji. Inilah khalwat yang dimaksud oleh Kiai Khalil tadi. Kalau khalwat sendiri di tempat yang tertutup, tidak ada godaan apa-apa di situ, lalu kita bisa hening, itu biasa. Tapi khalwat di keramaian, di mana kita dihadapkan pada pasang surut kehidupan dunia dan kita bisa tetap tenang dan damai, itulah khalwat yang sesungguhnya. Dan khalwat yang level ini yang masih jarang bisa dicapai oleh kebanyakan orang. Kita hanya bisa bertransaksi, hanya bisa baik kepada orang yang baik kepada kita, tetapi kita belum bisa baik kepada orang yang tidak baik kepada kita.
Orang yang sudah sampai di kesadaran yang tinggi, bertemu dengan orang yang baik, dia dapat kebahagiaan. Bertemu dengan orang yang kurang baik, dia dapat pengalaman. Dia bertemu dengan orang yang jahat sekalipun, dia dapat pelajaran. Bertemu dengan orang baik, duh, enak ya jadi orang baik. Saya pengen jadi orang baik, karena jadi orang baik itu dirindukan. Baik apa tidak? Baik. Bertemu dengan orang kurang baik, ternyata bertemu dengan orang kurang baik, kata-katanya tidak enak, tatapannya tidak enak. Saya tidak mau jadi orang yang seperti itu. Dapat pengalaman. Bertemu dengan orang jahat sekalipun, kalau orang yang sudah mencapai keheningan, yang sudah mencapai khalwat pada tingkatan yang hakikat, dia bilang, dijahati orang itu ternyata sakit ya, maka saya tidak mau menjadi orang jahat seperti dia. Tetap saja dapat pelajaran. Itulah bagi orang yang sudah mencapai khalwat di tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi jangan puas kalau kita sudah khalwat 1 minggu. Jangan puas kalau kita sudah khalwat 2 minggu. Jangan puas kalau kita sudah khalwat 1 bulan. Kalau khalwatnya baru sendiri di tempat yang tertutup, tidak ada siapa-siapa. Karena itu baru latihan khalwat. Karena praktek khalwat yang sesungguhnya adalah di kehidupan nyata. Rusa itu, tahu rusa? Rusa itu ketika sudah dewasa, dia punya tanduk yang panjang. Bahkan tanduknya itu runcing. Tapi tetap saja rusa menjadi makanan bagi harimau. Suatu saat ada yang menggoda rusa. Hai rusa, itu harimau itu baru lahir. Nanti kalau dia besar, suatu saat akan memakan kamu. Mumpung masih bayi, kamu punya tanduk yang panjang, runcing, itu bisa dicabik-cabik perutnya harimau. Ada godaan sama rusa. Apa kata rusa? Aku ditakdirkan semesta untuk menjadi diriku sendiri. Aku tetap saja pemakan rumput. Aku tetap saja bahagia seperti ini. Aku tidak mau menjadi buruk ketika diburukan oleh orang lain. Aku ingin menjadi diriku sendiri. Bahkan rusa ketika dikejar sama harimau, begitu tidak tertangkap oleh harimau, rusa tetap saja makan rumput. Coba perhatikan perilakunya rusa. Ada yang menggoda lagi sama rusa. Hai rusa, baru saja kau dikejar harimau, sekarang kau enak-enaknya makan rumput. Apa kata rusa? Itu sudah berlalu. Itu masa lalu. Saya tidak mau hidup di masa lalu. Nyatanya sekarang di depan saya banyak rumput hijau yang bisa saya nikmati. Yang lalu biarlah berlalu. Saya sudah lupa lagi. Toh yang akan datang pun mungkin harimau akan datang lagi, akan mengejar kami. Itu pun belum terjadi. Yang lalu sudah berlalu, tinggal sejarah. Yang akan datang itu pun belum terjadi. Dia nikmati saja rumput saat ini, di sini, sekarang. Sudah bisa begitu nggak kita? Ada orang nyakitin kita di masa lalu, begitu ingat namanya, ingat peristiwanya, langsung sakit hati. Kita membiarkan diri kita tinggal di masa lalu, hidup di masa lalu. Itu namanya belum khalwat. Itu namanya belum hening. Karena apa? Karena kita masih terombang-ambing oleh rasa sakit di masa lalu, rasa cemas di masa yang akan datang. Inilah sebetulnya ukuran-ukuran khalwat yang sesungguhnya yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa kita sering gagal ketika khalwat di keramaian? Kita sukses di khalwat dalam keheningan sendiri. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah proses meniti ke dalam dirinya yang belum selesai. Pertanyaan yang paling dasar sekarang,
apa sesungguhnya hidup itu. Bagi saya, hidup adalah proses belajar untuk bisa menerima apa yang dulu kita benci, sekaligus proses belajar untuk bisa melepaskan yang dulu kita cintai. Coba kalau kita maknanya, hidup itu sebetulnya begitu saja. Belajar menerima semua yang kita benci dan belajar melepaskan semua yang kita cintai. Betul apa tidak? Semua yang kita benci biasanya kita tolak. Semua yang kita tidak suka biasanya kita tolak. Padahal Allah menyatakan di Quran, wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu itu kamu benci, padahal itu amat baik bagimu. Boleh jadi sesuatu itu kamu senangi, padahal itu amat buruk bagimu. Hadirin kaum muslimin, Allah itu ternyata selalu menunggu di tempat yang kita tidak suka. Dan kalau kita menolaknya, kita tidak jadi jumpa dengan dia. Dan kalau kita ikhlas menerimanya, mau menjalaninya, di situ Allah sudah menunggu. Inilah yang disebut dengan rahasia kehidupan yang selama ini mudah sekali kita lupakan. Jadi siapa sesungguhnya ulul albab itu? Yang namanya ulul albab itu adalah mereka-mereka yang sudah sukses mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Ingat itu bahasa Arabnya adalah zikir. Ulangi lagi, ingat itu bahasa Arabnya adalah zikir. Jadi kalau saya menyebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu zikir apa bukan? Zikir apa bukan? Bukan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu adalah menyebut. Zikir itu syirri. Zikir itu pekerjaan yang sangat rahasia di dalam. Di Quran surat Al-Baqarah Allah menyatakan, fa idza afadtu min arafah fazkurullah indal masy'aril haram wazkuruhu ma fihi wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Apabila kamu telah selesai melaksanakan hajimu dan kamu telah menyelesaikan arafahmu, fa iza afadtu min arafah fazkurullah. Tugas berikutnya setelah arafah adalah mengingat Allah. Di mana mengingatnya? Indal masy'aril haram. Makanya di Mina ada nama masjid, namanya Masjid Masy'aril Haram. Kapan masjid itu ada? Masjid itu ada setelah ayatnya turun. Bukan masjidnya ada dulu baru ayatnya turun. Masjid itu ada dibangun oleh pemerintah Saudi setelah ayatnya ada. Jadi bisa jadi yang dimaksud dengan Masy'aril Haram yang nama masjid dengan Masy'aril Haram yang bernama bahasa Arab, bahasa Quran bisa berbeda. Masy'aril Haram itu artinya adalah aras yang suci, tempat kita mengingat. Di mana kita mengingat? Kita hanya bisa mengingat di sini. Ulangi lagi, kita hanya bisa mengingat di sini. Makanya puncak kesadaran manusia itu dari sini ke atas. Makanya hasil riset neuroscience sekarang semakin terbukti bahwa yang disebut dengan titik Tuhan, God spot,
pineal gland, batara guru, adanya di sini. Adanya di sini. Makanya para ilmuwan sekarang menyatakan bahwa yang namanya rumah Tuhan yang sesungguhnya, yang disebut dengan qalbu, mengarahnya dari sini ke atas. Sedangkan hati dalam bahasa Arab itu bukan qalbu. Hati dalam bahasa Arab itu artinya kibdah, qobid. Qobid dengan qalbu sesuatu yang berbeda, sesuatu yang sangat berbeda. Sementara kita sering menyamakan hati dengan qalbu. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi di Quran sesungguhnya yang sering diterjemahkan hati terkadang sesungguhnya adalah nafs. Dan nafs itu sesungguhnya adalah diri. Nafs itu adalah jiwa. Jiwa adalah bagian dari ruh. Lalu kita sering menyamakan ruh dengan jiwa. Keliru lagi. Yang ditiupkan Allah pertama kali kepada kita saat Allah sudah menciptakan tubuh kita dengan sempurna itu ruh. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu dengan sempurna, aku tiupkan ruhku. Jadi yang ditiupkan ke dalam diri kita itu bukan jiwa, ruhku min ruhi. Tetapi setelah ruh ditiupkan ke dalam diri kita, yang ditanya oleh Allah bukan ruh. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Yang ditanya bukan ruh, yang ditanya adalah jiwa. Ini karena kajian Thoriqoh, jadi saya buka sedikit rahasia. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga. Ulangi. Ini karena ngaji sudah agak dalam sedikit. Saya percaya di sini adalah para pencari. Saya buka sedikit rahasianya. Walaupun ini masih kulit. Allah, Nur Muhammad, Nur Insan. Nur Insan itulah yang kemudian oleh para leluhur kita disebut nafs. Itu yang disebut dengan diri, itu yang kemudian diterjemahkan dengan jiwa. Jadi jiwa itu yang harus dibersihkan. Kenapa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa nafsi wa masawaha. Nafs. Jadi kepada nafs itu diilhamkan dua, fujuraha wa taqwaha. Karena terhadap nafs itu diilhamkan fujuraha wa taqwaha. Kemungkinan jiwa itu bisa bersih dan kemungkinan jiwa itu bisa kotor. Jadi pertemuan dengan Tuhan, pertemuan dengan Allah itu adalah pertemuan jiwa dengan Nurullah dan Nur Muhammad. Itu yang kemudian disebut dengan syahadat sejati. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini agak dalam nih, biar mikir. Tetapi semua kata-kata saya yang saya sampaikan di sini sekarang ini cuma kata-kata, belum pengalaman. Makanya ada 4 kategori ilmu. Yang pertama paham, yang kedua kurang paham, yang ketiga salah paham, yang keempat yang paling berbahaya adalah gagal paham. Saya akan urut dari yang paling belakang. Siapa yang akan mengalami gagal paham? Yang akan mengalami gagal paham adalah orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Tapi sok tahu, diberitahu tidak mau tahu. Tapi kalau ngomong seperti yang paling tahu, padahal dia itu tidak tahu. Cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Ketidaktahuannya dia bungkus dengan kain-kain kehormatan, dibungkus dengan gelar-gelar kehormatan untuk menyembunyikan ketidaktahuannya. Ini yang paling berbahaya. Makanya orang yang tidak tahu tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu dan tidak mencari tahu, maka kemungkinan akan mengalami gagal paham. Kenapa gagal paham? Karena tidak mau mencoba.
Dan semua orang yang gagal paham adalah orang yang sudah merasa kalau dirinya adalah paling benar, dirinya paling suci, dirinya paling bersih, dirinya paling banyak ilmu. Itu orang yang gagal paham. Daripada gagal paham, lebih bagus kurang paham. Kalau kurang paham sudah mencoba, cuman belum selesai, belum tuntas pengalamannya. Siapa yang sudah tuntas pengalamannya masuk pada level paham. Jadi paham itu tidak bisa dari kitab, paham itu tidak bisa baca buku, dan paham pun tidak bisa mendengarkan ceramah-ceramah agama seperti ini. Karena apa? Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang yang tertutup mata kalbunya tetap saja dia tidak akan terbuka, dikasih ceramah tidak dikasih ceramah, karena untuk membuka mata kalbu tidak cukup ceramah. Kalau kita lihat rahasia Quran surat Al-Imran ayat 49, saya tidak akan bacakan teks bahasa Arabnya supaya lebih singkat. Catat saja kata-kata saya. Ali Imran ayat 49. Di Quran surat Al-Imran ayat 49, di situ ada 3 tugas penting para rasul. Di zaman sekarang sudah tidak ada lagi gelar kerasulan, tetapi tugas-tugas kerasulan sudah diambil alih oleh para ulama, oleh para mursyid. Makanya di Quran, di hadis ada kata-kata al ulama warasatul anbiya. Yang namanya ulama itu yang mewarisi ilmunya para nabi. Jadi ulama itu yang mewarisi, yang tidak mewarisi tentu saja bukan ulama. Mengaku boleh, tapi dia harus menjadi pewaris. Apa cirinya pewaris? Kalau dia itu pewaris, dia mewarisi. Kalau dia mewarisi, dia pun bisa mewariskan lagi itu ilmu kepada kita. Dan satu-satunya ilmu yang dibawa oleh para nabi adalah ilmu untuk meniti ke dalam diri. Makanya di Quran surat Al-Imran ayat 49 itu diceritakan 3 tugas utama para rasul. Yang pertama tugas para rasul adalah menyembuhkan penyakit buta. Yang kedua tugas para rasul adalah menyembuhkan penyakit kulit. Dan yang ketiga tugas para rasul adalah membangunkan orang yang mati. Apakah ada di dalam kehidupan orang yang mati? Ya tentu saja banyak. Mati apanya? Mati kesadarannya. Makanya ayat itu diawali dengan pernyataan Allah yang luar biasa. Wa rasulan ila bani Israel. Dan rasul bertemu dengan bani Israel. Siapa rasul? Rasul itu utusan Allah. Siapa Bani Israel? Bani Israel dari 3 kata, Bani Isra dan Eli. Eli itu bukan bahasa Arab, aslinya bahasa Ibrani. Bani Israel, Bani itu kaum, kelompok, komunitas, bisa juga pribadi. Isra itu artinya berjalan, Eli itu artinya Tuhan. Bani Israel adalah kaum yang sedang berjalan menuju Tuhan. Jadi siapa Bani Israel? Mau orang Gresik, mau orang Malang, mau orang Ponorogo, mau orang Madura, siapa saja orangnya, kalau dia berjalan menuju Tuhan, maka diberi gelar oleh Quran, namanya Bani Israel. Makanya jangan heran kalau Bani Israel di Quran satu-satunya umat yang diutamakan Allah. Ya Bani Israel, uzkuru nikmati Allah alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Dari semua umat, satu-satunya umat yang diunggulkan Allah adalah Bani Israel. Makanya Bani Israel itu adalah kaum yang sudah diberi nikmat. Lagi-lagi muncul kata nikmat. Hati-hati, nikmat di Quran itu berbeda dengan nikmat dalam terminologi kita. Makanya di Quran ada kata-kata ihdinas syiratal mustaqim, tunjukin aku ke jalan yang lurus. Apa syiratal mustaqim? Kata Quran, syiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang yang telah diberi
nikmat. Ada berapa golongan yang diberi nikmat? Di dalam Quran cuma 4. Minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassolihin. Itu diabadikan dalam Quran surat An-Nisa ayat 69. Yang dapat nikmat itu cuma 4. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Semoga kita termasuk salah satu saja dari 4 golongan itu. Sudah luar biasa. Tetapi itu harus dibuktikan. Jadi agama itu tidak cukup ngomong-ngomong seperti ini. Harus dibuktikan, harus dinyatakan. Karena apa? Bagaimana kita bisa yakin kalau kita tidak membuktikannya? Jangan percaya dengan apa kata orang kalau belum membuktikannya. Disitulah turun para rasul, turun para nabi, dilanjutkan oleh para sunan, para wali, dilanjutkan oleh para mursyid dan para pewaris ilmunya nabi. Di zaman sekarang gelar kerasulan sudah tidak populer lagi. Kalau ada yang mengaku pun menjadi aneh. Tetapi tugas kerasulan tidak akan pernah mati. Makanya ada hadis Nabi yang mengatakan seperti ini, ya Rasulullah, aku bahagia hidup sejaman dengan engkau, kata para sahabat, karena aku mendapatkan ilmu langsung dari tanganmu. Apa kata Nabi? Lebih bahagia lagi umatku yang hidup tidak sejaman dengan aku, tapi mereka masih dapat ilmuku dari para pewarisku. Lebih beruntung lagi umatku yang tidak hidup sejaman denganku, tapi mereka masih dapat ilmuku dari para pewarisku. Jadi lebih beruntung kalau kita bisa dapat para pewaris ilmunya Nabi di kehidupan kita yang sekarang. Dan itu tidak bisa dengan kata-kata, itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Pengalaman spiritual itu rasa. Makanya pada titik tertentu kita akan sampai kepada wajah tanpa wajah, nama yang tanpa nama, suara yang tanpa suara, bahkan rasa yang tanpa rasa. Di titik itu kita tidak bisa berkata-kata lagi. Yang ada kita cuma merasa tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, bahkan kita lebur, tidak merasa siapa-siapa. Itu yang harus kita capai, itu tujuan kita. Kalau kita belum sampai di sana, sholat kita pun menjadi budaya. Sholat kita tidak mengakar, memperbaiki akhlak kita. Sholat kita tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Karena apa? Di Quran surat Al-Mu'minun, tadi saya dengar qori kita itu yang dibaca pertama tentang ulul albab, kemudian ta'ud lagi, basmalah lagi, kemudian dilanjutkan dengan membaca ciri-ciri orang yang beriman, bukan? Ada 2 pernyataan yang penting di situ. Yang pertama, di Quran surat Al-Mu'minun ada kata-kata sholat. Di situ juga ada kata-kata sholawat. Orang beriman itu cirinya yang pertama sholatnya khusyuk, yang kedua sholawatnya terpelihara. Walladzina hum ala sholawatihim wa ahdihim ra'un alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi kata sholat dikaitkan dengan khusyuk, tapi kata sholawat dikaitkan dengan yuhafidun, dikaitkan dengan terpelihara. Jadi apa bedanya sholat dengan sholawat? Sebetulnya bahasanya itu-itu juga. Kalau sholat itu adalah penyatuan, kalau sholawat adalah keterhubungan. Jadi sholat yang 5 waktu itu adalah penyatuan. Tetapi penyatuan itu tidak boleh ada keterpisahan, sehingga kita harus mengalami ala sholawatihim yuhafidun. Jadi keterhubungan setelah sholat itu harus dalam keadaan terjaga, terpelihara, sehingga sholat kita itu bukan 5 waktu lagi. Di setiap saat, di setiap waktu kita terhubung selalu dengan Dia yang maha segalanya. Sekarang kita akan buktikan. Coba sekarang semuanya bersila dengan baik. Kita praktek bersila dengan baik. Bersila itu yang bagus bukan seperti itu.
Kalau bersila itu satu kaki diangkat ke atas. Saya praktekkan ya. Saya praktekkan ke atas. Semoga ini kuat. Jadi bersila itu bukan begini. Kalau sila seperti ini, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya tulang belakang kita jadi bengkok. Jadi bersila itu seperti ini. Perhatikan ya, perhatikan. Jadi ini diangkat ke atas seperti ini. Coba. Praktek. Begitu silanya seperti ini, coba rasakan tulang belakang jadi lurus. Coba dulu. Enak ya? Enak. Kalau sila seperti ini, itu kuat, tahan lama. Makanya coba perhatikan para kiai, para guru-guru kita di pesantren, ya, kalau mengajar itu selalu bersila seperti ini, bukan seperti ini. Kalau sila seperti ini, kemudian ini jadi bengkok, maka tidak lama kekuatannya. Tapi kalau sila seperti ini, enak. Oke, baik, kita lanjutkan sekarang. Yang ibu-ibu kalau mau ikutan juga boleh, nggak masalah. Tegakkan coba badannya, tegakkan badannya. Baik, dengarkan kata-kata saya dulu. Di Quran ada kata-kata Allah, la ta'khudhuhu sinnatu wala naum. Dia tidak pernah tertidur, dia tidak pernah terkantuk. Sering dengar itu? Baik. Apa yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terkantuk dalam diri kita? Coba jawab. Apa? Detak jantung. Yes. Gak usah jauh-jauh dulu. Kita ngaji yang dekat-dekat aja dulu. Karena kadang-kadang ngajinya terlalu jauh. Bicara surga dan neraka entar kata. Lalu kita menjadi hilang yang sekarang. Ada orang marah sama kita, kemudian kita marah, neraka. Ada orang marah sama kita, lalu sadar, ini Allah sebetulnya sedang menguji kesabaran saya, jadi surga. Mau jadi surga sekarang, mau jadi neraka sekarang, tergantung kesadaran kita. Yang memisahkan tubuh kita jadi surga dan neraka itu adalah kesadaran kita. Satu jantung. Bagus jawabannya. Udah pintar ya. Apalagi yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terkantuk. Nafas. Bagus. Gak usah jauh-jauh dulu. Itu dulu yang dekat aja dulu. La ta'khudhuhu sinnatu wala naum. Aku gak pernah tertidur, aku gak pernah terkantuk. Yang gak pernah tertidur dan terkantuk dalam diri kita adalah jantung. Pertanyaan saya sekarang, ketika bapak ibu mau tidur, pernah minta izin gak sama jantung? Jantung, saya mau tidur, kamu jangan ikut tidur ya. Pernah gitu? Pernah gak gitu? Luar biasa. Untung aja jantung gak ikut tidur. Pernah gak bicara sama napas? Saya mau tidur, tolong ya napas, kamu jangan ikut tidur. Pernah gak gitu? Gak pernah. Tapi napas untung saja nggak ikut tidur. Kalau ikut tidur 5 menit aja, udah nggak ada di sini semuanya. Ketika kita tidur, apa dulu yang pertama tidur? Mata, bukan? Setelah mata kemudian tertidur, ya. Berikutnya ikut tidur adalah telinga. Setelah telinga ikut tidur, seluruh anggota tubuh tidur. Kita menjadi tidak mendengar apa-apa. Tetapi jantung kita, napas kita selalu saja bangun. Betul? Oke. Sekarang latihannya sederhana. Ya, tegakkan lagi badannya. Luruskan pandangan ke depan. Luruskan ke sini, ke saya. Lalu pejamkan matanya. Ikuti saya. Jangan main-main. Pejamkan matanya. Lalu sekarang fokuskan pikiran ke ujung batang hidung, tempat napas masuk dan keluar. Sekali lagi
fokuskan pikiran ke ujung batang hidung tempat masuk keluarnya nafas. Tugas Bapak Ibu sederhana, fokuskan saja pikiran pada ujung batang hidung tempat keluar masuknya nafas. Tidak usah baca apa-apa, tidak usah mikir apa-apa, cuma memfokuskan pikiran pada ujung batang hidung tempat keluar masuknya nafas. Bagus, sekarang sadari keberadaan nafas itu. Sadari, nikmati, sadari, nikmati. Ikuti saya. Sadari, nikmati, sadari, nikmati. Terus sadari lebih dalam lagi, terus sadari lebih dalam lagi. Sadari, nikmati, sadari, nikmati. Tidak usah baca apa-apa, tidak usah mikir apa-apa, hanya memfokuskan pikiran pada nafas saja. Heningkan pikirannya. Inilah yang disebut dengan hening cipta. Saat dimana pikiran tidak terlempar ke masa lalu, pejamkan matanya. Lalu sekarang fokuskan pikiran ke ujung batang hidung tempat napas masuk dan keluar. Sekali lagi, fokuskan pikiran ke ujung batang hidung tempat masuk keluarnya nafas. Tugas Bapak Ibu sederhana, fokuskan saja pikiran pada ujung batang hidung tempat keluar masuknya nafas. Tidak usah baca apa-apa, tidak usah mikir apa-apa, cuma memfokuskan pikiran pada ujung batang hidung tempat keluar masuknya nafas. Bagus, sekarang sadari keberadaan nafas itu. Sadari, nikmati, sadari, nikmati. Ikuti saya. Sadari, nikmati, sadari, nikmati. Terus sadari lebih dalam lagi, terus sadari lebih dalam lagi. Sadari, nikmati, sadari, nikmati. Tidak usah baca apa-apa, tidak usah mikir apa-apa, hanya memfokuskan pikiran pada nafas saja. Heningkan pikirannya. Inilah yang disebut dengan hening cipta. Saat dimana pikiran tidak terlempar ke masa lalu, tidak terlempar ke masa depan. Pikiran hadir di sini saat ini sekarang. Pikiran hadir di sini saat ini sekarang. Pikiran hadir di sini saat ini sekarang. Pikiran tidak loncat-loncat kemana-mana, hanya fokus pada nafas. Nikmati. Sambil menikmati nafas, dengarkan kata-kata saya. Ya Allah, aku baru menyadari sekarang, ternyata yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terkantuk di dalam diriku adalah nafas. Aku baru hari ini, saat ini, menyadari keberadaan nafas itu. Aku bernapas setiap hari, melakukan aktivitas setiap saat, tapi aku selama ini tidak menyadari tentang nafasku ini. Terima kasih ya Allah, atas hadiah kehidupan yang telah Engkau anugerahkan kepadaku.
Terima kasih ya Rabb. Cinta kasih-Mu yang luar biasa. Walaupun aku tidak pernah pamitan padamu, tapi tetap saja Engkau bekerja. Terima kasih Tuhan. Cinta kasih-Mu tanpa batas. Maaf jika selama ini aku mengabaikan. Terus fokuskan pikiran pada nafas. Nikmati, rasakan. Lalu penuhi dadamu dengan rasa syukur yang dalam. Penuhi dadamu dengan rasa syukur yang dalam. Dengarkan kata-kata saya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Tubna ya Allah, 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 tubna ya Allah. Begitu dekat Engkau denganku ya Allah. Begitu dekat denganku ya Allah. Aku menyadari ternyata napasku adalah penghubung antara diriku dengan Engkau ya Allah. Ternyata napas ini adalah penghubung antara jiwa yang ada di rumah kecil ini dengan Dia Sang Maha Jiwa yang meliputi semesta raya. Maafkan aku ya Allah atas kelalaianku. Aku menyesal ya Allah. Wa nadimna ya Allah, wa nadimna ya Allah. Sekarang ikuti suara saya semuanya, keluarkan suaranya. Allah, ayo. Allah, ya Allah,
Kenapa pikiran kita selama ini gak tenang? Sederhana sebetulnya. Karena pikiran itu kayak kelinci, loncat ke masa lalu, loncat ke masa depan. Begitu loncat ke masa lalu, yang diingat adalah kepedihan-kepedihan masa lalu. Begitu loncat ke masa depan, yang diingat apa? Yang diingat adalah rasa cemas dan khawatir pada hari esok. Itu baru latihan sederhana saja. Begitu kita fokuskan pikiran pada nafas, coba berbagi pengalaman dengan saya. Bukankah pikiran kita jadi sederhana? Betul nggak? Pikiran ini menjadi hadir di sini saat ini sekarang. Pikiran tidak kemana-mana. Dan saat pikiran hadir di sini saat ini sekarang, luar biasa. Kita bisa mencapai ketenangan. Apalagi kalau kita sudah bisa zikir. Apalagi kita sudah bisa mencapai ulul albab. Apalagi kita sudah bisa tahu siapa sejatinya diri kita yang sesungguhnya. Makanya seluruh pertanyaan dalam hidup akan selesai kalau satu pertanyaan sudah terjawab. Apa itu? Siapa diri kita yang sesungguhnya? Siapa? Jadi ayat-ayat Quran yang dibacakan selama ini, kemanapun kau menghadap, di situ kau akan mendapati wajahku. Walillahil masyriqi wal maghrib, fa aina tuwallu fasama wajhullah. Aku meliputi timur dan barat, kemanapun kau memalingkan wajahmu, kau akan dapati aku. Leluhur kita di Indonesia ini punya seorang bapak bangsa, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau mengajarkan kepada kita, cobalah belajar melihat sesuatu dengan satu mata, yaitu mata Allah. Dan itu kalau dipraktekkan dalam sehari-hari menimbulkan kedamaian yang sangat luar biasa. Apapun yang terjadi, kita percaya bahwa itu terjadi dan itu adalah kebenaran. Salah dan benar itu adalah perjanjian kita. Di dalam kehidupan kita tidak ada salah benar, yang ada adalah kebenaran. Dalam kehidupan kita tidak ada baik dan buruk, yang ada adalah hukum sebab akibat. Coba kita perhatikan. Hari ini kita punya kotoran sapi, menjijikan. Kemudian kotoran sapi kita pindahkan kepada apa? Kepada pohon jeruk, kepada pohon mangga. Dan besok-besok kotoran sapi sudah tidak ada. Kemana itu? Diserap sama akar. Dan berikutnya kotoran sapi sudah jadi buah jeruk. Betul? Bukankah buah jeruk itu dari kotoran sapi? Bukankah mangga itu dari kotoran sapi? Kita bilang ini kotoran sapi hari ini, besok sudah jadi jeruk. Sebetulnya tidak ada yang salah, yang ada itu belum benar. Yang salah itu kita melakukan penghakiman kepada orang lain. Yang salah itu kita menyalah-nyalahkan orang lain, sementara proses sedang berjalan. Kalau datang ke rumah saya sedang direhab, lalu berani-berani menyatakan rumah saya jelek, padahal rumah saya belum selesai. Nanti suatu saat ketika datang lagi ke rumah saya, oh ternyata rumah bapak bagus ya, kemarin-kemarin saya kesini jelek, berantakan. Yes, karena rumah saya sedang direhab. Dunia ini sedang berproses, tidak ada yang diam, semua bergerak. Bahkan kalau bapak ibu tahu, bumi kita, dunia ini, dunia yang sedang kita duduki ini adalah pesawat besar ciptaan Allah. Ada berapa penumpangnya sekarang? 7,7 miliar. Berapa kecepatan bumi kita? Bumi kita ini beredar mengitari matahari dengan kecepatan 108.000 km per jam. Ini bumi kita ini. Pesawat yang namanya Boeing 737 yang membawa saya dari Jakarta ke Surabaya, saya lihat tadi tidak lebih dari 800 km per jam. Yang membawa jamaah haji umroh pergi ke Jeddah, itu paling tinggi Boeing 747 tipe 400 berapa? 1050 km per jam. Pulang dari sana bahkan tidak pernah lebih dari 800 km per jam karena beratnya bawaan jamaah. Bumi kita ini terbang dengan kecepatan 108.000 km per jam. 108.000.
Jadi kalau Boeing 747 tipe 400 kecepatannya 1000 km per jam, bumi kita ini terbang dengan kecepatan 108 kali dari Boeing 747. Kalau Boeing 747 kadang gerak, bumi kita sekarang tidak ada, tidak terasa. Tidak pernah kita bumi tergoncang. Siapa yang memegang bumi ini? Kuasa siapa bumi ini bisa stabil seperti ini? Di samping bumi ini terbang, bumi pun berotasi, makanya tidak terasa. Bumi kita mengitari matahari dalam waktu 365 hari, kembali lagi ke titik asal. Dan kita beruntung sekali berada di daerah tropis, di garis khatulistiwa. Siang kita dengan malam kita sama, siangnya 12 jam, malamnya 12 jam, malamnya dengan siangnya seimbang. Tidak semua negara punya seperti ini. Pergi ke sana, ke belahan bumi utara, yang siangnya 65 hari, yang malamnya 80 hari. 65 hari nggak lihat matahari, gelap terus. 80 hari tidak lihat, gelap terus. Siangnya 65 hari, malamnya 80 hari. Coba kita tuh siang 12 jam, malam 12 jam. Setelah itu kita diajarin oleh Rasul kita untuk belajar sholat. Kenapa sholat 5 kali? Kalau ditanya kenapa sholat 5 kali, jawabannya ya sudah begitu kok perintahnya. Ternyata para saintis sudah menemukan jawabannya. Kenapa sholat 5 kali? Rupanya pagi-pagi itu ya, karena bumi kita terbang 108.000 km per jam, berotasi juga sambil terbang. Ternyata ketika terbang, bumi ini mengakumulasi energi. Coba Bapak Ibu lihat, kalau kita punya besi ya, ketika tidak sedang dipanaskan seperti tiang ini, warnanya seperti itu. Tapi coba besi ini dilas, dipanaskan, warnanya berubah. Warnanya berubah. Jadi warna berhubungan dengan energi yang dikandung oleh benda. Jadi oleh karena itu bumi pun warnanya rubah-rubah. Kalau pagi subuh, bumi kita tuh warnanya biru muda. Ternyata biru muda itu adalah frekuensi yang sama dengan frekuensi ini, kelenjar tiroid. Makanya orang yang bangun subuh, ketika azan dia bangun, bahkan sebelum azan dia sudah tahajud, tidak akan terkena yang namanya penyakit kelenjar tiroid. Tidak pernah terkena penyakit radang tenggorokan. Tidak mungkin terkena itu. Karena apa? Karena frekuensi kelenjar tiroid itu sama dengan frekuensi warna biru muda. Itu terjadi pada saat pergantian pagi. Jadi orang yang bangun pagi tidak akan terkena penyakit itu. Nah, ketika kelenjar tiroidnya sehat, apa yang terjadi? Energi yang diserap oleh kelenjar tiroid dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi warna biru muda disebarkan ke seluruh anggota tubuh. Makanya tubuhnya sehat dan awet muda. Ternyata warna biru muda juga berhubungan dengan rezeki. Begitu kita sudah siang, warna yang putih ini berubah ke kuning-kuningan. Itu tepat jam 12 pada saat sholat duhur. Kita sholat lagi, serap lagi energi semesta itu. Pada saat asar, warna berubah menjadi apa? Menjadi orange. Pada saat maghrib, warna berubah menjadi merah. Pada saat isya, warna berubah menjadi gelap. Jadi hebat sekali Nabi Muhammad Rasulullah SAW diajarkan oleh semesta, diajarkan oleh Allah untuk sholat 5 waktu. Ternyata apa? Sholat 5 waktu itu bukan sekedar 5 waktu. Rakaatnya 17. Angka 17 itu angka keramat, angka yang sangat luar biasa. Siapa yang bisa menemukan rahasia di balik angka 17? Itu rahasia haji secara hakikat untuk meniti ke dalam diri. Yang 7-nya sudah digambarkan di banyak ayat di dalam Al-Quran. Makanya kalau kita teruskan tadi, kalau Qori itu baca Quran surat Al-Mu'minun, sayang sekali tadi dipotong hanya sampai walladzina hum anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun. Betul yang dikatakan Kiai Khalil. Jadi tazkiyah. Makanya leluhur kita menulis kitab namanya Tazkiyatun Nafs. Itu pembersih diri. Mohon maaf, itu bukan pembersih hati, pembersih diri. Diri itu jiwa.
karena hanya jiwa yang bisa dibersihkan. Tubuh kita mau diwudukan berkali-kali tidak akan pernah bersih. Aneh kadang-kadang celana kolor kita dibuka, karena apa? Ada satu tetes air kencing katanya nempel di kolor kita, sehingga dulu-dulu di masjid itu di pinggir-pinggir banyak sekali ya pameran celana kolor. Karena apa? Karena katanya biar suci sholatnya. Bukannya tubuh kita itu air kencingnya lebih banyak daripada dari di celana kolor. Siapa yang bisa kencing seluruhnya keluar dari tubuh? Kan tidak ada. Siapa yang bisa mengeluarkan kotoran air besar dari tubuh kita semuanya keluar? Kan tidak ada. Air besar masih ada di tubuh, air kencing juga masih ada di tubuh. Makanya jangan sok-sok suci. Makanya habis sholat kita diajarkan baca subhanallah 33. Apa maknanya? Kata Allah, kamu jangan sok suci, jangan merasa diri paling suci, lalu menyalah-nyalahkan orang lain, menghukumi orang lain, bahkan dengan beraninya mengambil pekerjaan Tuhan. Banyak sekarang manusia yang mengambil pekerjaannya Allah. Ketakwaan seseorang dinilai sama dia, nasib seseorang dinilai sama dia, seperti yang tahu masa depan dia. Dosa dan pahala dinilai sama dia, pujian untuk Allah diambil sama dia, hati seseorang dinilai sama dia, perbuatan seseorang dihakimi oleh dia. Mengambil pekerjaannya Allah, bahkan pekerjaan Allah diambil bukan oleh orang biasa, oleh orang-orang yang menganggap dirinya katanya sih sudah tahu dan kenal kepada Allah. Yang tahu dan kenal kepada Allah tidak mungkin berani seperti itu. Makanya di zaman sekarang ini ada 3 sumber kekerasan manusia. Sumber kekerasan yang pertama adalah uang. Sumber kekerasan yang kedua adalah kekuasaan. Kalau uang dan kekuasaan dipakai kekerasan, saya tidak jadi masalah, itu sudah alaminya. Tapi kalau agama dipakai untuk melakukan kekerasan, kalau agama dipakai untuk alasan melegalkan kekerasan, bahkan menghalalkan darah orang lain, saya kira tidak ada ayat. Ciri orang yang sudah mencapai kesadaran itu terhubung, bukan sebagai tubuh personal, bukan sebagai tubuh interpersonal, bahkan dia sudah menjadi tubuh kosmik. Coba saya lagi berdiri di depan rumah, saya menghisap udara seperti sekarang. Apa yang sedang kita hisap ini sekarang? Oksigen, bukan? Apa yang sedang kita keluarkan dari tubuh kita? Karbon dioksida, bukan? Apa itu karbon dioksida? Racun. Apa itu oksigen? Oksigen itu adalah unsur semesta yang sangat dibutuhkan untuk napas kita. Kita itu ngambil oksigen, sementara kita mengeluarkan racun karbon dioksida. Ngambil lagi oksigen, mengeluarkan racun, ngambil lagi oksigen, mengeluarkan racun. Siapa yang mengubah racun yang dikeluarkan oleh kita menjadi oksigen? Bukannya pohon ini? Bukannya tanaman yang ditanam di depan rumah kita? Lalu kita tidak peduli, tidak merasa terhubung. Lihat tanaman kering lewat saja, lihat tanaman mau mati lewat saja. Itu karena kita tidak terhubung. Begitu kita terhubung, apa yang terjadi? Wahai tanaman, terima kasih, kamu sudah bisa mengubah karbon dioksida yang aku keluarkan menjadi oksigen, dan aku bisa bernapas. Disiram. Terhubung? Terhubung. Jangankan dengan manusia, dengan tumbuhan terhubung, dengan hewan terhubung, semua terhubung. Saya kalau mau makan, setelah baca Allahumma Rabbana bima rozaqtana wa qina azabannar, saya teruskan, ya Allah, berkahilah rezeki yang Kau anugerahkan padaku, manunggalkan rezeki ini dengan tubuhku, semoga membawakan kesehatan, berkah dan kuat. Biar Rito itu ayam yang dimakan itu akan menyatu menjadi darah daging kita. Tempe yang kita makan itu akan menyatu menjadi darah daging kita. Setelah itu teruskan doanya, untuk semua orang yang telah berjasa menghadirkan makanan ini kepadaku, semoga mereka sejahtera lahir dan batin. Saya ingat orang-orang yang menghadirkan, karena satu potong tempe di makanan kita, waduh, hutang kita banyak. Siapa yang nanam? Siapa yang nyiram?
Siapa yang mupuk? Siapa yang mikul kedelainya? Siapa yang membersihkan kedelai? Siapa yang bikin ragi? Siapa yang menjadikan tempe? Coba, tahu nggak siapa itu? Yang jelas orang. Itu hutang budi kita. Betul? Terus ingat lagi, ini kedelai tidak mungkin jadi kalau nggak ada tanah. Tidak mungkin jadi kalau tidak ada air. Tidak mungkin jadi kalau tidak ada udara. Tidak mungkin jadi kalau tidak ada matahari. Ingat lagi, tidak mungkin matahari berdiri sendiri di sana kalau tidak ada bintang-bintang dan planet yang lain. Jadi satu butir kedelai saja, kalau kita tafakuri, itu hasil jerih payah semesta yang sangat luar biasa. Lalu kita bisa menangis. Kenapa? Duh, hutang budi saya pada, hutang budi saya kepada orang, hutang budi saya kepada air, angin, tanah, hutang budi saya pada matahari, hutang budi saya pada seluruh semesta. Apakah kita berani kemudian melakukan tindakan dosa setelah kita makan? Yang ada di sini cuma apa? Kekayaan cinta kasih. Ya Allah, semoga setiap orang yang bertemu denganku tidak berkurang kebahagiaannya setelah bertemu denganku. Sebagai hasil balas jasaku kepada semua orang, karena aku tidak tahu siapa yang berjasa untuk menghadirkan makanan ini kepadaku, maka aku berjanji hari ini setelah makan, jangan pernah ada seorang pun berkurang kebahagiaannya bertemu denganku. Spiritual dan agama itu bukan soal bagaimana menyembah Tuhan. Spiritual dan agama itu soal bagaimana kita bisa mengimplementasikan hasil itu ke dalam kehidupan. Makanya kalau ingin mendamaikan dunia, pulang ke rumah, sayangi keluarga kita. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Yang batin aku, yang nyata juga aku. Pulang ke rumah, siapa sesungguhnya istri kita? Siapa sesungguhnya suami kita? Siapa sesungguhnya anak-anak kita? Bapak Ibu, jawab ya pertanyaan saya. Boleh kencang jawabannya. Mau naik pesawat, diberitahu ternyata supir pesawatnya itu baru belajar saat itu dan belum pernah menerbangkan pesawat, jadi gak naik pesawat. Ya. Nih, mau naik pesawat, pesawatnya sudah ada, tiket sudah dibeli, tiba-tiba ada pengumuman. Pengumumannya begini, mohon maaf ya penumpang sekalian, ini pilot pesawat ini tuh baru belajar, dan ini adalah kali pertama menerbangkan pesawat ini. Jadi nggak naik? Nggak jadi kan? Oke, bagus. Kemudian bawa anak ke sekolah. Kemudian sampai di sekolah dibilang sama kepala sekolah, Bapak Ibu yang anaknya mau sekolah di sini, maaf ya, guru-guru di sini itu baru lulus, belum pernah ngajar. Jadi nggak nitip anak kepada guru? Jadi nggak? Nah itulah kita. Sekarang Allah nitip anak sama kita. Pernah ditanya nggak sama Allah sebelum diberi anak? Kamu pernah nggak belajar sekolah tentang ngurus anak? Pernah nggak? Ditanya nggak sama Allah mana sertifikat sekolah ngurus anak? Pernah nggak? Tidak. Allah begitu percaya kepada kita. Nggak belajar ngurus anak, tapi kita dititipin anak. Kalau begitu saya tanya lagi sekarang, anak yang dititipkan Allah kepada kita itu untuk kita didik atau anak yang akan mendidik kita? Jawab dulu. Kita yang mendidik anak atau anak yang mendidik kita? Anak. Makanya anak dibentuk seperti pikiran kita. Anak dibentuk harus sesuai dengan pikiran kita. Padahal yang sesungguhnya anak itu dititipkan kepada kita untuk mendidik kita, supaya kita tambah sabar. Betul? Begitu anak kita mohon maaf tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ingat sama Allah. Allah nitip anak ini menjadi guru bagi saya. Coba sekarang dibalik, besok-besok guru saya adalah anak-anak saya. Diganti besok-besok. Pulang dari sini ganti coba. Akan ada situasi yang berubah di rumah. Kita akan bisa menerima anak sebagai guru-guru kita. Ketika anak tidak sesuai dengan keinginan kita, kita jadi mikir,
Ketika anak diajarin matematika gak ngerti-ngerti, ketika jadi mikir, jangan-jangan saya salah ngajarnya sama anak. Jadi kreatif kita nyari cara, gimana caranya supaya anak ini pintar. Saya kalau ngajarkan fisika pada anak saya ngajarkan hukum Newton, rasanya saya sudah jelas menjelaskan. Saya tanya anak saya, gimana nak? Sudah ngerti? Gak ngerti ya? Saya jadi mikir, jangan-jangan saya cuma merasa saja sudah jago fisika, ternyata ngajarin anak saya belum bisa. Saya jadi kreatif mikir, coba caranya gimana? Oh ternyata cuma tulis-tulisan saya, coba dipraktekkan. Bukan sekedar nulis, dipraktekkan. Fisikanya saya praktekkan. Gini loh hukum Newton, gini loh. Begitu dipraktekkan belum ngerti, kan saya jadi pintar. Betul nggak? Jadi kalau saya sudah lama menjadikan anak, istri saya, pasangan hidup saya itu adalah guru-guru saya. Ayo, pada punya keluarga nggak? Ya. Punya. Ini yang bagian depan nih yang punya istri. Saya tanya, udah kenal nggak sama istri? Sudah kenal belum? Kenal. 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 Kalau kenal saya tanya, berapa ukuran otak istrinya? Tadi katanya udah kenal. Kalau gitu saya tanya lagi, gimana cara otaknya istri kita berpikir? Tahu apa tidak? Ternyata kita nggak kenal. Kita cuma kenal luarnya saja. Coba sekarang saya kenalkan. Perempuan itu otak kiri dan otak kanannya terhubung oleh yang namanya jembatan, disebutnya corpus callosum. Makanya perempuan itu tidak pernah bisa berpikir logika saja dan tidak pernah berpikir rasa saja. Logika dan rasa bagi perempuan itu nyampur. Makanya bagi perempuan berbicara itu menjadi penting. Menurut riset para ahli psikologi, ibu-ibu yang di belakang itu dalam sehari harus diizinkan bicara 23.000 kata sehari. Biar ngerti semuanya. Kita kalau ngomong di khutbah pernikahan cuma sakinah mawaddah warahmah, sakinah mawaddah warahmah, nggak jelas. Istri kita itu perlu bicara 23.000 kata sehari, itu menurut riset. Kalau tidak bicara sebanyak itu bisa jadi penyakit, kanker serviks, kanker payudara. Jadi itu yang namanya penyakit menurut Profesor Kazuo Murakami. 50% berasal dari jiwa, 25% berasal dari pikirannya, 15% berasal dari hubungan sosial yang tidak bagus, 10% adalah pola hidup. Yang meneliti ini bukan orang biasa, Profesor Kazuo Murakami, seorang guru besar di Jepang, ahli bioteknologi. Dan sekarang antara biologi dengan psikologi sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Jadi kalau ngaji dengan saya tidak bahagia karena ditakut-takutin neraka, makanya pulang ngaji dari sini otaknya memproduksi namanya amigdala yang disebut dengan hormon adrenalin. Habis itu nyampe di rumah pegal-pegal. Makanya coba datang ke pengajian yang isinya kalau begini neraka, kalau begini neraka. Pulang ke rumah pegal-pegal. Sudah ada risetnya kok. Makanya ada cerita bagus. Ada seseorang pergi ke masjid, lupa rupanya HP-nya belum dimatikan. Itu kan alami biasa. Rupanya takbir masjid, habis sholat kemudian doa. Saat sedang doa hening-heningnya kemudian HP-nya berdering. Semua pasti kepalanya, wajahnya nengok kan? Masih gini dengan penuh sinis dan pasti tidak dimaafkan. Dan setelah selesai takbir masjid itu berdoa, dipanggil itu dimarah-marahin habis. Anda ini gak sopan, tadi kita sedang hening berdoa, HP Anda luar biasa. Padahal yang sama bisa terjadi pada semua orang. Ternyata si bapak ini sampai di mobil diomelin lagi sama istrinya. Bapak ini gimana sih? Terus diomelinnya nggak tanggung-tanggung 10 km. Sampai di rumah pun gak selesai, diomelin lagi sama istrinya. Apa yang terjadi? Besoknya bapak ini gak ke masjid lagi.
Apa yang terjadi? Dia pergi ke kafe. Nyampe di kafe sial juga. Ternyata begitu diambil kopi, itu kopi tumpah juga ke bajunya. Saat kopi tumpah ke bajunya, ada pegawai kafe penuh cinta kasih, cuman bilang, "Bapak nggak masalah, nanti kopinya diganti lagi, tenang aja." Bajunya kemudian dilap, dibersihkan sama pegawai kafe tadi. Lalu dia mikir, kenapa di masjid itu banyak kebencian, kok di sini ada cinta kasih? Dan besoknya datang ke kafe lagi. Ini masalah. Makanya kalau ceramah isinya neraka lagi, ditakut-takuti. Ternyata neurotransmitter kita, amigdala kita, yang namanya pineal gland itu menghasilkan hormon amigdala yang disebut dengan adrenalin. Dan selesai dengarkan ceramah, semua pegal-pegal. Dan besoknya bukan sekadar pegal, semuanya sakit, ada yang rematik macam-macam. Itu gara-gara ceramah tentang neraka. Dan itu sudah diriset dan kita tidak pernah tahu itu. Makanya perempuan itu harus bicara 23.000 per hari. Paham ya Pak? Sebentar sabar ini. Ini yang di depan dulu. Dan perempuan itu kalau punya masalah berputar dari otak kiri ke kanan. Makanya kalau perempuan punya masalah jangan ditawarkan solusi. Perempuan itu didengar saja itu sudah solusi. Makanya istri saya bawa di sini saksi, kemana-mana saya bawa. Karena ceramah agama model kayak gini harus selalu bawa istri. Fitnahnya banyak. Makanya saya kalau istri saya punya masalah, saya cuma denger aja. 23.000 kata. Dan ternyata bagi istri kita didengarkan itu merupakan solusi. Jangan ditawarkan apa-apa. Ketika didengarkan, walaupun pura-pura dengar, itu sudah senang. Dan itu sembuh, itu tidak akan terkena penyakit. Nah sekarang laki-laki itu nggak punya corpus callosum, otak kiri dan otak kanannya tidak terhubung, makanya laki-laki itu logika dan rasanya terpisah. Laki-laki itu hanya perlu bicara 7.000 kata saja sehari, dan banyak-banyak. Nah ini buat ibu-ibu yang belakang nih. Jadi bapak-bapak itu kalau lagi punya masalah jangan dibantu. Laki-laki itu menurut risetnya Profesor John Gray itu sangat gengsian, tidak mau dibantu sama pasangannya. Apalagi dinasehati sama pasangannya yang bernama istri. Gak boleh. Laki-laki itu senangnya dibiarkan dan ingin menyelesaikannya sendiri. Ini menurut psikologi. Makanya gaul sedikit. Jangan sakinah mawaddah, nggak ngerti. Makanya berantem di rumah menjadi budaya. Dilihat anak, karena kita nggak ngerti. Oh ternyata mekanisme berpikir laki-laki begini toh. Makanya sekarang saya mengerti laki-laki. Apakah semua laki-laki pengennya begitu? Bukan pengen laki-laki, itu diciptakan Allah sang pencipta. Laki-laki dan perempuan itu adalah sepasang. Disebutnya juga azwaja. Sepasang. Kalau sepasang itu bukan kiri-kiri, bukan kanan-kanan, kiri-kanan. Coba pakai sepatu kiri-kiri. Coba pakai sepatu kanan-kanan. Yang ada itu kiri dan kanan, sepasang. Sepasang itu beda. Lalu buat apa kita berumah tangga? Tujuan rumah tangga cuma satu. Apa itu? Belajar menerima dan menghargai perbedaan. Makanya orang yang intoleransi di luar rumahnya itu pasti di rumahnya tidak toleran. Orang yang di rumahnya sudah berhasil menerima perbedaan, di luarnya pasti akan sukses. Jadi kalau ada orang di luar nyalahkan orang, pasti di rumahnya pun bermasalah. Mohon maaf,
kalau ada ceramah agama yang selalu menyalah-nyalahkan agama orang, keyakinan orang, itu di rumahnya pasti nggak beres. Kembali lagi nasihatnya Gus Dur. Ciri orang yang sudah tinggi kesadarannya, memahami kalau agama itu adalah jalan. Kalau jalan ya silakan, mau lewat jalan mana saja nggak masalah. Yang penting tekun di jalannya. Makanya di Quran dikatakan, wa allawistaqamu ala tariqah la asqainahu man ghadakum. Siapa yang teguh pendirian dalam satu jalan, maka suatu saat juga akan sampai pada tujuan di jalan itu. Kita ditakdirkan orang tua kita beragama Islam, ya sudah jalan kita Islam, tekun aja di jalan kita. Kita yakin pilihan agama kita yang paling benar tanpa harus menyalahkan pilihan orang lain. Disitulah sebetulnya warisan leluhur kita yang bernama Bhinneka Tunggal Ika. Menjaga keberagaman, saling menghargai itu luar biasa. Kan enak kalau damai kayak kita nih, bisa ngaji. Saya tanya teman-teman di Turki bisa nggak begini? Nggak bisa. Di Mesir nggak bisa. Nggak ada tabligh akbar di negara-negara Arab. Kalaupun di Arab ada pengajian paling baca Quran ditafsirkan sedikit, nggak ada sedalam ini. Tidak ada pemerintah dimanapun yang sebebas ini menjamin kebebasan beragama. Yang penting saling menghargai, kan begitu. Udah kita tekun aja di jalan kita, biar orang tekun di jalan. Kita ini kadang-kadang merasa jalan kita paling bagus, tapi nggak jalan-jalan. Lalu orang lain yang kita anggap jalannya jelek malah jalan terus, udah nyampe kita nggak kemana-mana. Makanya ciri orang belajar spiritual itu seperti orang naik truk ke gunung. Makin tinggi truknya, makin sejuk hawanya. Makanya ciri orang yang beragamanya sudah sampai ke spiritual, biasanya dia itu tidak usil. Ya. Hanya memaafkan dan membiarkan. Karena apa? Nggak ada yang salah kok dalam hidup. Semua sedang berproses menuju ke sana. Di ruang dan waktunya akan sampai. Cuman kita sering gak sabar menilai proses itu. Kembali lagi, jadi laki-laki itu kalau punya masalah tidak suka dinasehatin oleh istrinya. Laki-laki itu hanya mau dinasehatin oleh gurunya atau orang tuanya. Makanya penting punya guru spiritual itu. Jadi kalau laki-lakinya ada masalah, udah serahkan sama guru spiritual, dinasehatin, jangan sama istrinya. Insya Allah semua baik-baik aja. Makanya doanya sederhana, jangan usil, jangan komentar, maafkan dan biarkan. Jangan usil, jangan komentar, maafkan dan biarkan. Itu aja doanya. Ada yang tanya sama saya, ayah gimana caranya supaya kami nggak berantem? Sederhana doanya, jangan usil, jangan komentar, maafkan, biarkan. Itu aja doanya. Pulang malam, jangan usil, jangan komentar, maafkan, biarkan. Iya, toh dia bertanggung jawab pada yang dia lakukan kok. Kita tidak menanggung jawab dosa orang lain kok. Sampai di rumah siapapun dia sudah layani saja. Jangan ditanya, dari mana jam segini baru datang? Kok pulangnya terlambat? Tadi berangkat dengan siapa? Panjang ceritanya. Jangan usil, jangan komentar, maafkan, biarkan. Itu doanya. Ternyata doa saya ini luar biasa. Banyak sekarang yang lapor pada saya. Ayah, setelah saya mengamalkan doa itu, wiridan dari ayah, yang mana? Itu, jangan usil, jangan komentar, maafkan, biarkan. Terus saja diwiridkan setiap hari. Tidak ada lagi pertengkaran di rumah. Makanya nanti kalau pulang ke rumah langsung baca wiridan itu. Jangan usil, jangan komentar, maafkan dan biarkan. Itu agama dibuat menjadi sederhana aja supaya nggak ruwet-ruwet. Makanya saya nggak pernah ngajarin doa macam-macam. Doa itu kan pikiran, kata-kata dan perbuatan. Itu doa yang sesungguhnya. Apa yang kita pikirkan berulang-ulang, yang kita katakan berulang-ulang, yang kita perbuat berulang-ulang, itu yang akan jadi. Baik, kembali lagi pada tema kita yang awal. Jadi untuk menjadi ulul albab itu, ya, untuk menjadi ulul albab itu adalah orang yang ingat Allah, berdiri, duduk dan berbaring. Tadi saya sudah bahas sholat.
17 rakaat. 5 waktunya adalah pergantian siklus pergantian energi. Lalu yang 17-nya temukan oleh kita. 7-nya ada di mana? Ayo. Kalau diteruskan tadi Quran surat Al-Mu'minun itu sampai pada ayat walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq. Sesungguhnya aku telah menciptakan 7 jalan di atasmu. Makanya angka 7 diabadikan jadi 7 kali tawaf, 7 kali sa'i, 7 kali mondar mandir Safa dan Marwah, 7 batu melempar jumroh. Kan begitu angka 7 itu. Nah angka 7-nya sudah ketemu di Quran surat An-Naba. Berita besar ada lagi, wa banaina fawqakum sab'an sidada. Aku telah menciptakan 7 lubang di atasmu yang amat kokoh. Tinggal Bapak Ibu cari yang 10-nya, baru kita bisa lakon mati sak jeroning urip. Baru itu nyampe situ. Begitu sampai di situ kita mengerti hana caraka data sawala pada jayanya maga batang. Tinggal ganti aja di O ya kalau di sini. Ya. Betul? Betul. Hana caraka apa maksudnya? Ada utusan, ada utusan, ada utusan. Itu hebat sekali. Orang tua kita itu bikin huruf 20. Makanya ngasih nama anak harus ada hitungannya. Hana caraka ada utusan, ada utusan. Siapa yang mengutus? Data sawala, zat aswal, zat yang tidak boleh kau bantah. Siapa utusan? Utusan itu kita. Kita datang ke dunia ini diutus oleh yang mengutus. Untuk apa? Kita ini aslinya sebetulnya makhluk spiritual. Lalu kita datang ke bumi ini untuk mengerjakan pekerjaan bumi. Awas, ulangi lagi. Kita ini makhluk spiritual yang diutus ke bumi untuk mengerjakan pekerjaan bumi. Ulangi. Jadi orang soleh itu yang mana? Orang soleh itu orang yang di bumi ini berkarya. Bikin HP, bikin pesawat, bikin mobil, bikin pengeras suara, biar saya teriakannya sampai di ujung sana, bikin lampu, bermanfaat. Itu soleh. Betul? Itu soleh. Pagi ke masjid, ngapain? Soleh. Ngapain? Nunggu sholat duhur. Di masjid aja nggak kerja. Habis sholat zuhur, diam lagi di masjid. Ngapain? Soleh. Ngapain? Nunggu sholat asar. Asar nggak pulang ke rumah. Nunggu lagi sholat maghrib. Itu yang disebut dengan soleh. Tidak seperti itu. Jamnya sholat, jamnya kerja. Karena sesungguhnya kita ini datang ke bumi ini untuk membangun peradaban. Bikin candi Borobudur, bikin candi Prambanan. Leluhur kita sudah ngasih pelajaran yang sangat luar biasa kepada kita. Yang jadi tentara, yang jadi guru, yang jadi dosen, yang jadi polisi. Tidak ada semua itu mengerjakan pekerjaan yang lain kecuali menjadi utusan Tuhan di sini, membangun peradaban. Makanya jangan dipisah-pisah. Pada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat, ada kehidupan dunia, ada dunia akhirat. Semua tergantung niat. Sekarang sholat terus di masjid. Padahal sholatnya juga enggak sadar. Padahal di Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kau mendekati sholat. Wa antum sukaro, ketika kamu masih mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, hingga kamu tahu, mengerti apa yang kamu katakan. Coba, mohon maaf, suka sholat kan? Bilang Allahu Akbar, tahu Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan seterusnya sampai waladhdallin. Kenapa wajib di Quran itu baca surat Al-Fatihah?
kalau rakaat tidak pakai Al-Fatihah tidak dihitung rakaatnya. Tahu nggak? Kenapa Al-Fatihah dibuka dengan huruf ba? Kenapa dipungkas dengan huruf nun? Apa itu ba? Apa itu nun? Kenapa nun ketemu dengan ba dibacanya nggak boleh nun, dibacanya harus min, dan harus didengung 2 harokat. Tidak boleh min ba'di, tapi dibacanya mim ba'di. Kenapa? Tahu? Nggak tahu. Kalau itu belum tahu, berarti kita sholatnya masih mabuk. Mabuk itu artinya dalam keadaan nggak sadar. Bacaan ma pun nggak tahu, sedangkan sholat pun nggak ingat sama Allah. Maka di Quran Allah mengatakan, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu adalah orang yang suka menipu Allah. Bagaimana cara menipu Allahnya orang munafik? Yang pertama, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Dia suka berdiri untuk sholat tapi sholatnya malas. Yura'unan nas, dia suka berdiri untuk sholat tapi sholatnya ria. Wala yazkurunallaha illa qalila, dia suka berdiri untuk sholat tapi sholatnya gak ingat Allah kecuali sedikit saja. Yang ingat Allahnya sedikit saja munafik, apalagi yang gak ingat Allah sama sekali. Harusnya ayat itu menjadi teguran bagi kita. Loh, sholat saya gitu. Makanya tidak usah memikirkan sholat orang lain. Mari kita lihat sholat kita, dampaknya apa terhadap kehidupan kita. Sebelum sholat, sesudah sholat seperti apa. Dan kalau sholat kita belum sampai pada tingkat zikir seperti itu, gimana cara kita? Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin afa bihadzal hadisi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tamdurun wa nahnu aqrabu ilai minkum walakin la tubsirun. Aku bersumpah demi tempat beredarnya bintang-bintang, jika engkau tahu inilah sumpahku yang paling besar. Itu kata Allah. Sesungguhnya itulah Quran yang mulia, yang aku letakkan di tempat yang sangat kokoh dan terpelihara, dan tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Saya tanya sekarang, itu Quran yang dicetak oleh Departemen Agama bisa disentuh nggak oleh orang-orang yang tukang maksiat? Bisa. Bisa? Bisa. Bisa disentuh nggak oleh para koruptor? Bisa. Bisa. Bisa disentuh nggak oleh orang-orang yang tidak percaya sama Quran? Bisa? Tapi Allah cerita di Quran surat Al-Waqi'ah, ada Quran yang tidak bisa disentuh kecuali orang-orang yang suci. Jelas kan, bukan Quran yang itu. Lalu Allah cerita dari awalnya, fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamun azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Luar biasa. Para hadirin, kalau kita sudah bisa menyentuh itu, sudah bisa menyentuh Al-Quran yang karim itu, di mana adanya di sini, maka Allah bilang ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca kitabmu, cukuplah itu sebagai juru hisab. Baca. Sudah bisa cara baca? Sudah bisa belum? Belum. Kalau sampai sekarang kita baru bisa baca Quran yang tulisan Arab, kalau kita baru baca itu dilantunkan dengan suara yang bagus, tapi kita tidak dapat petunjuknya, maaf.
suara bisa dibagus-baguskan walaupun kita ahli maksiat. Bacaan Quran bisa dibagus-baguskan idhar idghamnya walaupun kita banyak menentang Allah. Bisa? Bisa. Tapi ada satu Quran yang diletakkan di tempat yang sangat rapi dan tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Hadirin, buktikan. Kalau kita sudah sampai di sana, janji Allah itu benar. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anahu. Aku akan kumpulkan Al-Quran di dalam dada. Ngumpul. Aduh, luar biasa. Demi Allah. Kalau kita sudah bisa membaca yang itu, sudah bisa ikro yang itu, sudah halwat yang sesungguhnya. Falaula idza balagatil hulqum. Ketika nyawamu nanti sampai di kerongkongan, wa antum hina idzin tandurun. Saat itu kamu harus melihat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Sesungguhnya aku amat dekat kepadamu, kata Allah. Walakin la tubsirun. Sayang sekali, banyak di saat itu dalam keadaan tidak melihat. Makanya tugasnya para rasul ke sini 3. Satu, membuka mata kalbu yang masih tertutup. Itu diabadikan di Quran surat Ali Imran ayat 49 tadi. Yang kedua, menyembuhkan penyakit kulit. Penyakit kulit itu ngerti sesuatu cuman luarnya saja, ngerti sholat luarnya saja, ngerti agama luarnya saja, tahu Quran cuma luarnya saja. Makanya penyakit kulit itu biasanya, tahu nggak penyakit kulit? Suka gini nggak penyakit kulit? Panu. Ya, kulit bukan ini. Nah itu penyakit kulit itu biasanya kelihatan orangnya suka garuk, gatelan. Makanya orang yang punya penyakit kulit biasanya tidak bisa menerima perbedaan. Dikit-dikit nyalahin orang, itu namanya penyakit. Itu namanya penyakit kulit. Makanya kalau orang yang sudah tahu isinya, biasanya antang saja. Ada orang seperti apa, biarkan saja. Di ruang dan waktunya, kalau dia melakukan kesalahan, dia akan diajarkan dari kesalahannya. Kalau dia mencuri, dia juga akan diajarkan dari akibat mencuri. Ada pengalaman akibat dari perbuatannya. Hidup ini adalah proses belajar. Makanya kuncinya cuma 4 tadi. Tidak usil, tidak komentar, maafkan dan biarkan. Bukan kita nggak peduli. Yang keempat, yang ketiga adalah penyakit kematian. Yang paling berbahaya yang disembuhkan oleh kita adalah kematian kesadaran. Baik, semua yang saya ucapkan itu harus dibuktikan. Siap membuktikannya? Disitulah pentingnya kita punya guru. Mayyadillahu fahuwal muhtadi wa mayyudlil falan tajida lahu waliya mursidan. Barang siapa yang tidak dikehendaki Allah dapat petunjuk, dia tidak akan bertemu guru. Tetapi barang siapa yang dikehendaki Allah dapat petunjuk di ruang dan waktunya, pasti akan bertemu dengan waliyan mursidan. Para waliku ada di bawah naunganku, dan tidak ada yang mengenal seorang wali tanpa seizinku. Kewalian seseorang tidak pernah ditampakkan kecuali kepada mereka-mereka yang berhak untuk melihat. Percayalah sama saya. Percaya sama saya. Sekarang ini di Indonesia masih ada 1-2 yang bisa membimbing kita. Masih ada. Dan itu berkah dari Allah yang luar biasa. Makanya hadiah dalam kehidupan itu cuma 3. 1, punya tubuh yang sehat sebagai kendaraan jiwa kita. Yang kedua, kalau kita bisa bertemu dengan guru yang bisa mengajarkan bagaimana menggunakan tubuh untuk mengantarkan penumpang yang bernama jiwa sampai ke tujuannya. Suatu saat kita bertemu dengan siapa sejati diri kita, yang kenal dirinya, maka dia pasti akan kenal Tuhan. Hadirin kaum muslimin,
Senang sekali saya bisa berbicara di sini. Semoga semua yang saya katakan ini menjadi inspirasi, dan jangan diam setelah ini. Cari, karena siapa yang mencari pasti akan mendapat. Kalau habis dengar ceramah saya kemudian diam, hanya diulang-ulang ceramah saya, kemudian didengarkan di YouTube, didengarkan di ini, hanya diulang-ulang tapi tidak melakukan aktivitas apa-apa, percayalah sama saya, kita tidak akan paham. Apalagi kalau tidak paham kan ujung-ujungnya malah jadi salah paham. Yang paling fatal adalah gagal paham. Semoga kita tidak termasuk yang itu. Saya menyampaikan terima kasih untuk panitia yang telah memberikan kehormatan kepada saya untuk bicara di tempat yang penuh berkah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.